warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Winda Puspitasari dan saya Rizky Aktari. Selamat datang di podcast Bahasa dalam Dunia Farmasi. Nah, hari ini kita mau bincang santai tapi penting banget nih, yaitu tentang cara penyampaian informasi obat yang tepat, kemudian bagaimana bahasa iklan bisa memanipulasi konsumen, dan juga etika komunikasi apoteker. Dan biar lebih konkret, kita akan bahas pakai contoh obat yang sering kita temuin nih, yaitu tablet tambah darah jenis Sangobion. Betul banget, so stay tune karena ini bakal berguna banget buat mahasiswa farmasi, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum. Yuk kita bahas. Kak, kamu tahu nggak sih dalam dunia farmasi itu cara kita menyampaikan informasi itu sangatlah penting. Nah, kita nggak boleh asal ngomong, apalagi kalau menyangkut tentang obat. Setuju, informasi obat yang baik itu harus memenuhi 5 hal, seperti jelas, akurat, seimbang, tidak menyesatkan, dan sesuai bukti ilmiah. Nah, contohnya, kalau ada pasien menanyakan misalnya obat Sangobion ini, kita nggak boleh cuma bilang, ini tablet tambah darah, minum aja. Nah, nggak boleh ya, kita harus jelasin, yang dimana pada tablet tambah darah Sangobion ini, kita harus jelasin apa indikasinya. Misalnya dia itu digunakan untuk orang yang mengalami anemia defisiensi besi atau beresiko kekurangan zat besi. Kemudian kita jelasin cara pakainya, yaitu 1 kapsul sehari atau sesuai petunjuk dokter. Kemudian kita jelasin cara minumnya, yang dimana dia itu lebih baik sebelum makan, tapi kalau perut sensitif bisa setelah makan. Kemudian kita jelasin efek sampingnya, yang dimana dia itu memiliki efek samping seperti mual ringan, kemudian feses menghitam. Nah, ini normal. Kemudian kita jelasin mengenai kontradikasinya, yang dimana jangan digunakan kalau ada kelebihan zat besi. Kemudian kita jelasin bagaimana sih interaksi dari obat Sangobion ini, yang dimana interaksinya itu jangan sampai diminum bareng dengan kopi atau teh karena menghambat penyerapan zat besi, seperti itu. Nah, itu contoh penyampaian informasi obat yang lengkap dan jujur, tidak dilebih-lebihkan, tidak ditutup-tutupi, karena tujuan kita bukan menjual obat, tapi membantu pasien memahami obat yang mereka konsumsi gitu. Win, kalau kita lihat iklan obat di TV atau media sosial tuh bahasanya sering banget persuasif ya. Iya nih, kadang sampai kayak berlebihan banget menurut aku, yang dimana contohnya ada iklan yang bilang capek sedikit langsung sakit darah rendah, minum tablet tambah darah biar kuat lagi. Nah, itu udah mengarah ke manipulasi. Bener, karena tidak semua lelah seperti kekurangan darah, dan Sangobion itu bukan obat capek, tapi iklannya tuh sering memakai bahasa seperti melebih-lebihkan manfaat, menimbulkan ketakutan, membuat kesan bahwa semua orang wajib minum produk itu, memakai figur publik supaya terlihat terpercaya gitu. Nah, contoh manipulasi misalnya, dengan Sangobion kamu pasti aktif sepanjang hari. Padahal secara farmakologi, efek samping itu sebenarnya datang dari perbaikan anemia, bukan efek instan seperti iklan gambarkan. Makanya masyarakat harus kritis dan apoteker punya peran untuk meluruskan informasi yang salah akibat bahasa iklan yang persuasif berlebihan. Sekarang kita masuk ke yang paling penting, yaitu etika komunikasi apoteker. Nah, setidaknya ada 3 prinsip, yang dimana yang pertama itu mengenai kejujuran ilmiah. Apoteker harus menyampaikan informasi sesuai dengan literatur dan tidak membesar-besarkan khasiat obat. Yang kedua, berorientasi pada pasien, yang dimana komunikasi harus empatik, bukan memaksa pasien membeli obat. Kemudian yang ketiga ada kerahasiaan dan profesionalitas, yang dimana tidak menghakimi, tidak merendahkan pasien, dan menjaga privasi pasien. Misalnya pada saat pasien datang dan bilang, saya sering lemes, kayaknya kurang darah, apa saya boleh minum Sangobion? Nah, apoteker tidak boleh langsung bilang, iya minum aja bu, namun harus menggali informasi terlebih dahulu. Misalnya,
apakah pasien sudah pernah diperiksa HB-nya, kemudian apakah ada riwayat penyakit lambung, kemudian apakah sedang hamil atau menyusui, kemudian apakah obat apa saja kah yang sedang dikonsumsi, seperti itu. Betul, setelah dapat informasi, apoteker baru boleh memberi edukasi. Dan yang penting, kita tidak boleh membuat pasien merasa bersalah atau bodoh. Komunikasinya itu harus hangat dan profesional, gitu. Nah, pada akhirnya, etika komunikasi inilah yang membedakan apoteker dari sekedar hanya penjual obat saja. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi obrolan kita tentang penyampaian informasi obat yang benar. Bagaimana bahasa iklan bisa mempengaruhi konsumen, kemudian etika komunikasi apoteker dengan contoh kasus tadi tablet tambah darah yaitu Sangobion. Nah, semoga setelah mendengarkan podcast ini kalian bisa lebih bijak nih dalam memahami informasi obat. Ingat, obat itu bukan sekedar ikut iklan, tapi berdasarkan kebutuhan kesehatan yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bahasa Dalam Dunia Farmasi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy, stay informed. Bye-bye.